Kenapa kita miskin? Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Jadi, jika seseorang masih bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan 3 kali sehari, membeli pakaian, dan memiliki rumah meskipun hanya kontrakan, maka orang tersebut bukanlah orang miskin. Lalu mengapa seseorang kerap dijuluki sebagai orang miskin meskipun dapat memenuhi 3 kebutuhan tersebut? Jawabannya adalah karena adanya miskonsepsi. Banyak dari kita menetapkan standar kemiskinan yang terlampau tinggi karena terlalu sering melihat ke atas. Padahal, standar kemiskinan sendiri berada pada titik yang sangat terendah, yaitu ketika seseorang tidak bisa memenuhi 3 kebutuhan dasar yang telah disebutkan. Kita terlalu sering melihat bagaimana orang-orang kaya berbelanja, memerhatikan apa yang mereka beli, dan bermimpi untuk bisa menghamburkan uang seperti mereka. Akibatnya, kita akan melihat orang-orang yang tidak berkemampuan untuk berperilaku seperti orang kaya sebagai orang miskin, termasuk kepada diri sendiri. Jika kamu memiliki akses internet dan mampu untuk melihat video ini, maka kamu bukanlah termasuk orang-orang miskin. Jadi, judul dari video ini seharusnya diganti. Pertanyaannya adalah, mengapa orang lain lebih kaya dari kita? Salah satu cara termudah dan paling sering kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan melihat garis keturunan. Jika orang tua kaya, maka sang anak otomatis juga akan kaya. Kita cenderung menerima pemahaman tersebut sebagai kebenaran, sehingga justru kerap kali terjebak di dalamnya. Akibatnya, jika kita berasal dari keluarga yang berkecukupan, atau bahkan kekurangan, kita hanya akan berpasrah diri dan menerima nasib buruk tersebut sehingga kurang mau berusaha. Padahal, kekayaan yang orang lain miliki mungkin hasil dari kerja keras selama beberapa generasi. Hidup kita yang ini tentu tidak mampu untuk melihat jatuh bangun usaha dari keluarga orang-orang terkaya di negeri ini. Beruntungnya, sekarang ada internet yang memudahkan kamu untuk mengakses berbagai macam informasi. Dari internet, kamu bisa tahu bahwa Dahlan Iskan dulu hanya punya satu setel pakaian, yaitu kaos dan celana, serta satu sarung saat masih kecil. Hairil Tanjung hanyalah seorang mahasiswa miskin yang mencoba untuk hidup dengan membuka jasa fotokopian. Dan Tommy Winata adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya saat kecil dan harus hidup dalam kemiskinan saat usianya masih sangat belia. Ketiga konglomerat tersebut bukanlah berasal dari keluarga yang kaya, tapi mereka bisa membuktikan kepada dunia bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang diturunkan begitu saja dari orang tua mereka. Lalu, apa yang membuat mereka lebih kaya dari kita? Kamu pun tanpa menonton video ini sebenarnya sudah tahu bahwa kekayaan hanya bisa didapatkan dari usaha. Tapi tunggu dulu, usaha saja tidak cukup untuk membantumu menjadi kaya raya, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang kerja lembur bagai kuda, pergi pagi pulang malam, tapi hasilnya itu-itu saja. Entah itu karyawan maupun pengusaha. Sebenarnya, keduanya sama saja. Hanya saja, sikap mental dari karyawan dan pengusaha begitu berbeda. Orang-orang seperti karyawan yang bekerja secara penuh melihat pekerjaan mereka adalah sumber utama dan pasti. Pekerjaan mereka yang melelahkan dan menyita waktu membuat mereka tidak sempat untuk memikirkan sumber penghasilan lainnya. Lagi pula, pekerjaan mereka penuh kepastian dan membuat mereka nyaman. Sehingga, apa yang mereka dapatkan dan waktu luang yang mereka miliki hanya akan digunakan untuk sekedar bersenang-senang. Berbeda dengan para pengusaha. Mereka menyadari sumber penghasilannya saat ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga selalu berusaha untuk mencari sumber penghasilan lain sebanyak-banyaknya. Pada satu titik, setelah beberapa kegagalan, tambang yang mereka gali ternyata menghasilkan permata dan membuat mereka kaya raya. Orang-orang yang tidak pernah melihat proses karena sibuk dengan kesenangan diri sendiri akan berkata bahwa itu semua adalah karena keberuntungan, padahal tidak. Itu adalah karena kerja keras. Inilah sikap mental yang benar-benar menjadi pembeda antara karyawan dan para pengusaha. Tapi sebenarnya, semua orang memiliki kesempatan untuk bisa kaya raya, bahkan seorang karyawan kantoran sekalipun. Asalkan seorang karyawan mau berpikir layaknya pengusaha. Tidak menghabiskan kekayaan yang didapat hanya untuk kesenangan, tapi mengalokasikannya pada sumber-sumber keuangan yang mungkin akan menyemburkan pancuran uang di masa depan. Tapi, bukankah hidup seperti itu melelahkan? Kamu mendapatkan gaji pertama dan membelanjakan semuanya di mall. Saat itu, kamu merasa menjadi orang paling kaya. Tapi kamu salah. Di mall yang sama, kamu melihat seorang konglomerat memborong produk yang bahkan kamu tidak mampu beli. Dan kamu dibuat terkesima olehnya. Di matamu, mereka adalah orang yang boros dan tidak pernah berhitung tentang uang. Tapi kamu suka, kamu mengidolakan mereka. Padahal itu salah besar, benar-benar salah.
Apa yang mereka belanjakan saat itu mungkin hanya 1% dari apa yang mereka hasilkan per bulannya. Sedangkan kamu membelanjakan seluruh pendapatan hanya untuk terlihat seperti orang mereka. Dari sini, sudahkah kamu tahu bedanya? Orang-orang yang lebih kaya sebenarnya sama sekali tidak konsumtif. Malahan, mereka sangat bijak dalam mengatur keuangan. Mereka selalu mencatat mulai dari pendapatan, pengeluaran, angsuran, hutang, dan lain-lain. Karena sebagian besar dari mereka telah terbiasa melakukan hal itu. Mencatat membuat orang-orang kaya lebih bijak dalam memutuskan suatu perkara. Tidak heran, meskipun orang lain menganggapnya boros, namun keluarga atau kerabat justru menilai mereka sebagai orang yang pelit bahkan untuk diri sendiri. Sebagai orang kaya, hal tersebut mungkin tidak begitu bermasalah. Tapi bagimu yang belum sekaya mereka, hal itu akan terlihat sangat sulit pada awalnya. Kamu mungkin akan terlihat seperti orang miskin, hanya memakan makanan biasa, mengenakan pakaian seadanya, dan hidup dengan sederhana. Tapi tenang saja, hampir semua orang yang benar kaya pernah mengalami fase tersebut. Colonel Sanders, pencipta KFC yang gerainya sekarang sudah ada di seluruh dunia, baru bisa menjadi miliarder di usia 60 tahunan. Stan Lee, bapak superhero Marvel yang terkenal itu baru membuat The Fantastic Four saat menginjak usia 39 tahun dan menghasilkan jutaan dolar di usia 50 tahunan. Sementara itu, penulis J.K. Rowling harus menunggu selama 7 tahun untuk bisa merilis buku pertama Harry Potter di usia 30 tahunan dan mulai dikenal di usia 40 tahunan. Ada banyak sekali orang-orang kaya dan konglomerat yang baru bisa menuai kesuksesan saat mereka sudah tua. Intinya, semua orang bisa menjadi kaya asal mau sabar dan terus berusaha. Lalu kapan saya bisa bersenang-senang? Tidak ada yang salah dengan pertanyaan tersebut. Semua orang berhak untuk bersenang-senang dan memanjakan dirinya. Hanya saja, yang perlu diingat adalah orang kaya yang sesungguhnya baru akan terpikir untuk bersenang-senang ketika uang telah bekerja untuk mereka. Mereka akan rela bersusah-susah untuk menabung, berinvestasi, dan menerima kegagalan dengan lapang dada untuk mencari setiap sumber pendapatan yang berguna untuk dirinya dan keluarganya. Jika tidak, seumur hidup mereka hanya akan bekerja untuk uang. Orang-orang kaya dihadapkan dalam pilihan sulit dalam hidup mereka, antara harus bersenang-senang di usia muda atau melihat anak cucu mereka bahagia di usia senja. Karyawan pada umumnya hanya bertanggung jawab pada dirinya dan keluarga. Sedangkan pengusaha tidak hanya mereka, namun juga pada karyawan dan orang-orang yang bergantung padanya. Sehingga tidak heran, tanpa harus bimbang ataupun galau, orang-orang kaya akan memilih pilihan yang kedua, bahkan jika mereka harus mengorbankan kehidupan dan kesenangan pribadinya. Warren Buffett adalah seorang terkaya di Omaha, hidup dengan sederhana dan tinggal di rumah yang dibelinya 50 tahun yang lalu. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, hanya mengenakan kaos dan celana jeans untuk bekerja sehari-hari. Mantan ibu negara, Michelle Obama, tidak malu untuk mengenakan gaun diskonan dari salah satu brand pasaran. Orang yang benar-benar kaya yang kita kenal ternyata bukanlah konsumen dari merek-merek termahal di dunia. Mereka tampil dengan sederhana karena penampilan ataupun gaya bukanlah prioritas mereka. Apa yang benar-benar menjadi prioritas bagi mereka adalah keluarga dan orang-orang yang bergantung kepada mereka. Itu berarti jika saya kaya, anak cucu saya juga akan kaya? Ada pepatah bilang, mempertahankan jauh lebih sulit dari sekedar mendapatkan. Orang-orang kaya selalu sadar akan hal itu. Oleh sebab itu, mereka mati-matian untuk mendidik anak cucu mereka agar memiliki sikap mental orang-orang kaya. Di dalam sinetron, kita kerap melihat banyak keluarga pengusaha yang menekan anak-anaknya untuk meneruskan bisnis keluarga. Hal tersebut ternyata tidak hanya ada di kisah-kisah fiksi. Itu adalah satu dari sekian banyak cara orang tua untuk melatih anak-anaknya, generasi penerusnya, agar kekayaan mereka mampu bertahan dari generasi ke generasi. Bukan berarti kamu kaya, lantas keluargamu bisa berfoya-foya dan harta mengalir dengan sendirinya. Tidak semudah itu, Ferguson. Tambang emas bisa habis, ladang minyak bisa kering. Orang kaya harus tetap bekerja keras dan memutar otak agar harta mereka tidak habis dan uang berputar menjadi keuntungan. Hanya saja mereka bekerja dengan pikiran, ide, dan gagasan. Mereka tidak lagi turun ke jalan atau berpanas-panasan untuk berjualan. Kehidupan orang-orang kaya tidak sesederhana yang kita sangka dan tidak semenyenangkan dalam bayangan kita. Orang-orang kaya masih harus berusaha untuk mempertahankan kekayaan mereka dan mereka akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan apa yang telah mereka dapatkan karena tahu betapa sengsaranya kehidupan keluarga mereka sebelumnya. Yang jelas, semuanya kembali kepada kita. Apakah kita mau menyalahkan orang tua kita karena tidak memiliki mental orang kaya? Atau kita akan membangun mental tersebut dan menjadi orang yang akan membuat keluarga kita kaya? Jawaban yang kita pilih menentukan siapa sebenarnya kita.